Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan menyelami bab kedua dari buku Carl Sagan yang luar biasa, Kosmos. Judulnya puitis banget nih. Satu suara dalam fuga kosmik. Fuga kosmik. Dengarannya megah ya? Iya kan? Nah, sumber kita kali ini itu mengajak kita dalam perjalanan epik soal kehidupan di planet kita ini. Gimana mulainya, terus berkembangnya, dan apa sih artinya semua ini kalau dilihat dari skala kosmik yang, wah, luas banget. Betul, skala kosmik itu kuncinya. Jadi, misi kita bareng Anda kali ini, itu untuk mengurai benang merah evolusi di bumi. Terus, memahami gimana kehidupan itu seolah-olah ya, bikin musiknya sendiri di sini. Musik kehidupan, metafora yang bagus. Dan tentu saja kita bakal merenung bareng-bareng, apa melodi kita ini, ya cuma satu-satunya di alam semesta? Atau jangan-jangan cuma bagian kecil dari sebuah, nah ini dia istilahnya, fuga kosmik yang agung. Oke deh, mari kita mulai bedah pelan-pelan. Tepat sekali. Mungkin perlu kita jelaskan sedikit ya, apa sih fuga itu? Biar nggak bingung. Dalam musik, fuga itu kan komposisi yang kompleks, di mana ada beberapa melodi atau suara yang jalan sendiri-sendiri tapi saling terkait gitu. Oh, jadi kayak beberapa lagu berbeda tapi dimainkan bareng dan jadi harmoni gitu. Nah, kurang lebih gitu. Jadi Sagan pakai metafora ini buat membayangkan kemungkinan adanya banyak suara kehidupan lain di kosmos. Masing-masing punya melodi evolusinya sendiri. Oke, paham. Jadi inti bab ini evolusi ya? Iya, inti bab ini ya, evolusi itu proses perubahan kehidupan. Sagan mengkontraskan ini dengan pandangan lama yang bilang alam semesta dan isinya ya diciptakan begitu saja, statis, nggak berubah. Dia menyebut evolusi itu filosofi tertua, gagasan bahwa alam semesta itu dinamis. Oke, jadi evolusi itu perubahan. Terus apa dong yang mendorong perubahan ini? Sagan bilang ada dua hal penting, tapi kedengarannya agak gimana ya? Suram gitu. Kematian dan waktu. Kematian dan waktu. Kedengarannya memang berat ya, tapi begini, kematian itu bertindak sebagai penyaring. Organisme yang kurang cocok sama lingkungannya, ya mereka cenderung nggak bertahan lama. Nggak bisa meneruskan keturunan gitu ya? Betul. Sementara waktu, nah ini dia. Waktu yang super panjang itu memberi kesempatan buat perubahan-perubahan kecil yang kebetulan menguntungkan untuk numpuk, terakumulasi. Jadi kuncinya di skala waktu yang luar biasa panjang itu ya? Nah, Sagan punya analogi yang bagus banget untuk ini. Dia bilang, kita ini seperti kupu-kupu yang terbang sehari, terus mengira itu selamanya. Wah, dalam juga ya. Biar kita sadar betapa pendeknya perspektif waktu kita. Betul, analogi itu membantu kita banget buat memahami betapa pelan dan bertahapnya proses seleksi alam itu, lewat perubahan-perubahan super kecil yang jumlahnya banyak banget. Ngomongin soal seleksi, ada cerita visual banget nih dari Sagan. Contoh seleksi, tapi ini buatan manusia sih, bukan alam. Kisah kepiting Heike, Anda mungkin pernah dengar legenda perang laut Danau Ura tahun 1185. Klan samurai Heike kalah, banyak yang tenggelam. Legendanya bilang, nelayan di sana selama berabad-abad setelahnya, kalau nangkap kepiting yang cangkangnya, kebetulan ada pola mirip wajah samurai marah gitu. Mereka lempar lagi ke laut ya? Iya, dilempar lagi. Mungkin karena hormat atau ya sedikit tahayu lah. Terus dampaknya gimana? Kepiting yang polanya biasa aja atau nggak mirip samurai? Ya, berakhir di panci masak. Sementara yang polanya paling mirip wajah samurai, malah dilepas lagi buat berkembang biak. Ini kan tekanan seleksi yang, konsisten ya, walaupun nggak sengaja, konteksnya evolusi. Iya, seleksi buatan yang nggak disadari. Hasilnya, setelah ratusan tahun, kepiting Heike yang ada sekarang itu sering banget punya pola cangkang yang, wah mirip banget sama wajah samurai. Jadi inti cerita ini bukan soal legendanya sih, tapi soal bagaimana tekanan seleksi sekecil apapun, kalau konsisten dalam waktu lama, bisa mengubah bentuk kehidupan secara dramatis. nah itu dia. Dan itu berlaku buat seleksi alam juga kan? Tepat sekali. Itulah inti seleksi alam. Lingkungan, apakah itu predator, iklim, makanan, atau ya kayak kasus kepiting tadi, preferensi nelayan, itu bertindak sebagai filter. Dia yang milih sifat mana yang bakal lolos ke generasi berikutnya. Jadi, kita semua ini makhluk hidup sekarang. Termasuk kita manusia, iya. Kita ini keturunan dari leluhur yang paling berhasil beradaptasi sama kondisi bumi di masa lalu. Sagan menekankan satu hal penting nih.
Bumi itu bukan kebetulan pas banget buat kita. Oh, Bukan gitu. Bukan. Justru sebaliknya, kita yang udah dibentuk oleh bumi lewat evolusi miliaran tahun. Makanya kalau ada kehidupan di planet lain, ya mereka juga pasti bakal merasa dunia mereka itu cocok buat mereka. Kan mereka juga produk adaptasi di sana. wah, ini perspektif yang menarik. Ini membawa kita mundur lagi nih ke pertanyaan paling dasar. Gimana sih kehidupan itu mulai di bumi ini? Nah, Sagan membawa kita ke bumi purba, sekitar 4 miliar tahun lalu. Coba bayangkan deh, lautan, kolam dangkal yang hangat isinya penuh molekul organik sederhana. Semacam Supurba. supurba ya? Kedengarannya enak. Ya, nah sup ini terus-menerus dihujani energi. Dari petir yang menyamar-nyambar, terus radiasi ultraviolet matahari yang kuat banget, kan waktu itu belum ada lapisan ozon pelindung. Oke, jadi kondisi yang ekstrim ya. Terus gimana? Di dalam kuali raksasa bumi purba ini, terjadilah reaksi kimia yang kompleks. Dan di antara triliunan kombinasi molekul, secara ya bisa dibilang kebetulan, atau mungkin keniscayaan statistik lah, muncullah molekul yang spesial. Spesial gimana nih? Molekul yang bisa bikin salinan dirinya sendiri. Mungkin awalnya kasar banget, nggak sempurna, tapi inilah cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai DNA. Asam deoksiribonukleat. DNA, si molekul kehidupan yang terkenal itu, yang bentuknya kayak tangga berpilin ganda, helix ganda. Betul, anak tangganya itu kan pasangan dari 4 jenis basa kimia, A, T, C, dan G. Iya ya, ingat pelajaran biologi dulu. Tapi apa sih artinya ini dalam gambaran besarnya? Anggap aja DNA itu kayak perpustakaan raksasa. Isinya instruksi biologi. Setiap buku di dalamnya itu gen yang ngasih tahu sel cara bikin protein tertentu atau ngatur fungsi lainnya. Oke, perpustakaan instruksi? Dan yang luar biasa, seluruh perpustakaan ini, isinya triliunan instruksi, itu ditulis cuma pakai 4 huruf kimia tadi. A, T, C, G. Hah, cuma 4 itu aja? Untuk semua makhluk hidup? Iya, seluruh keanekaragaman hayati yang kita lihat, dari bakteri paling kecil sampai paus biru paling besar, itu pada dasarnya cuma variasi dalam urutan huruf dan kalimat di buku instruksi DNA mereka. Jadi, perbedaan antara saya, Anda, lalat buah, pohon beringin, itu cuma di urutan ATCG-nya aja. Kok kayaknya sederhana tapi, ya kompleks juga ya? Persis, sederhana tapi kompleks. Dan disinilah mesin evolusi bekerja. Kadang-kadang pas DNA disalin, ada salah ketik acak. Itu yang kita sebut mutasi. Oh, mutasi itu salah ketik ya? Bisa dibilang gitu. Kebanyakan mutasi ini mungkin bahaya atau nggak ngaruh apa-apa. Tapi sesekali, ada mutasi yang kebetulan ngasih keuntungan kecil di lingkungan tertentu. Berkembang biak. Mereka mewariskan salah ketik yang untung itu ke anaknya. Akumulasi dari mutasi-mutasi kecil inilah yang mendorong evolusi. Dan fakta bahwa semua kehidupan di bumi yang kita tahu pakai sistem DNA yang sama, ini dengan kode A, T, C, G yang sama, itu implikasinya gede banget dong ya. Gede banget. Ini nunjukin kalau semua kehidupan di bumi itu punya leluhur yang sama. Balik lagi ke molekul penyalin diri pertama di subpurba itu. Kita semua ini bagian dari satu pohon kehidupan raksasa. Satu pohon kehidupan. Dan ini nyambung lagi ke metafora fuga kosmik Sagan tadi. Kalau semua kehidupan di bumi yang beragam banget ini, ternyata cuma variasi dari satu tema biokimia berbasis karbon dan DNA, berarti ini baru satu suara aja dalam potensi fuga kosmik itu. Wah, baru satu suara ya. Terus gimana dengan kemungkinan suara lain? Tema musik kehidupan yang beda sama sekali. Nah, disinilah penemuan molekul organik kompleks di luar angkasa jadi menarik banget. Di awan gas antar bintang, di meteorit, ternyata ada puluhan jenis molekul organik, termasuk bahan penyusun protein dan asam nukleat. Jadi bahan baku kehidupan itu nggak cuma ada di bumi. Kelihatannya gitu. Bahan bakunya mungkin tersebar luas di kosmos. Ini membuka kemungkinan kehidupan bisa aja muncul di tempat lain. Mungkin dengan biokimia yang beda, sejarah evolusi yang beda, menciptakan suara atau melodi yang benar-benar asing buat kita dalam fuga kosmik itu. Oke, menarik banget. Kita balik lagi ke suara kita di bumi nih.
Dari molekul penyalin diri yang sederhana tadi, gimana ceritanya simfoni kehidupan di planet kita jadi seruat ini? Sagan kan memetakan beberapa tonggak penting ya. Iya, momen-momen transformatif, salah satu langkah besar pertama setelah kehidupan muncul, ya sekitar 4 miliar tahun lalu, itu munculnya sel pertama. Bukan cuma kumpulan molekul, tapi unit terorganisir. Ada membran pelindung, ada bagian-bagian khusus di dalamnya. Sel pertama. Yang menarik, Sagan juga bahas teori endosimbiosis, ide bahwa beberapa organel di dalam sel kita, kayak mitokondria si pembangkit energi, atau kloroplas buat fotosintesis di tumbuhan, itu dulunya mungkin organisme independen. Hah? Maksudnya gimana? Jadi mungkin dulu mereka ditelan sama sel lain, terus malah hidup bareng secara simbiosis. Jadi sel kita ini sebenarnya kayak komunitas kecil gitu. Wah, baru tahu saya. Terus lompatan berikutnya apa? Lompatan ke multiselularitas sekitar 3 miliar tahun lalu. Dari organisme satu sel jadi makhluk kompleks yang terdiri dari banyak sel kerjasama. Sagan ngingetin kita masing-masing ini himpunan triliunan sel. Gimana caranya bisa jadi banyak sel gitu? Gagal misah pas membelah. Kemungkinan awalnya gitu. Tapi terus evolusi memunculkan spesialisasi sel. Jadi ada sel yang tugasnya ini, sel yang tugasnya itu, membentuk jaringan dan organ. Lalu ada penemuan seks ya? Nah, itu langkah monumental lainnya, sekitar 2 miliar tahun lalu. Sebelumnya kan reproduksi kebanyakan aseksual, cuma nyalin DNA aja, variasinya cuma dari mutasi. Seks itu memungkinkan pertukaran materi genetik, campur aduk buku instruksi dari dua individu. Jadi kayak bikin kombinasi baru terus ya? Betul. Ini mempercepat laju evolusi secara dramatis, menciptakan kombinasi genetik baru jauh lebih cepat. Terus ada momen ketika kehidupan itu sendiri malah mengubah planet ini kan, sekitar 1 miliar tahun lalu. Tanaman hijau ya? Iya, terutama alga di lautan. Mereka mulai fotosintesis besar-besaran, ngelepasin oksigen sebagai produk sampingan. Kedengarannya bagus dong, ada oksigen. Buat kita sekarang, iya. Tapi buat bentuk kehidupan awal yang anaerobik, yang nggak butuh oksigen, malah bisa jadi racun buat mereka. Itu polusi besar-besaran. Wah, jadi krisis lingkungan global pertama gara-gara kehidupan itu sendiri. Bisa dibilang gitu. Banyak bentuk kehidupan purba yang punah. Tapi ya itu, krisis ini juga membuka jalan buat evolusi kehidupan aerobik yang pakai oksigen buat metabolisme energi yang jauh lebih efisien. Langit biru kita yang kaya oksigen ini, kata Sagan, dibuat oleh kehidupan. Keren banget ya, kehidupan dan lingkungan saling membentuk. Contoh yang luar biasa. Nah, akhirnya setelah sekitar 3 miliar tahun didominasi makhluk mikroskopis kayak ganggang biru hijau itu, ada kejadian dramatis sekitar 600 juta tahun lalu. Ledakan Kambrium. Ledakan Kambrium, iya. Tiba-tiba ya, dalam skala waktu geologi sih, muncul banyak banget bentuk hewan baru yang lebih besar, kompleks, punya cangkang keras, mata, bagian tubuh khusus. Trilobita itu kan muncul di sini ya. Betul, ikon periode Kambrium. Pertanyaannya, kenapa butuh waktu selama itu? 3 miliar tahun, baru kemudian meledak jadi kompleks. Itu pertanyaan besar yang Sagan ajukan juga. 3 miliar tahun itu kan lama banget, 3/4 sejarah kehidupan bumi. Kenapa evolusi kayak jalan di tempat selama itu, terus tiba-tiba ngebut? Iya, kenapa ya? Sagan berspekulasi, mungkin langkah dari satu sel ke organisme multiseluler yang besar, kompleks, punya organ-organ khusus. Itu mungkin secara fundamental jauh lebih sulit daripada langkah awal dari non-kehidupan jadi kehidupan. Oh, jadi bikin sel pertama itu mungkin lebih gampang daripada bikin hewan kompleks. Mungkin gitu, butuh akumulasi serangkaian inovasi genetik yang pas, kondisi lingkungan yang tepat juga, nggak gampang. Wah, implikasinya buat cari kehidupan di luar sana lumayan besar ya kalau gitu. Sangat, artinya bisa jadi banyak planet di luar sana yang penuh mikroba, kayak bumi versi ganggang biru hijau gitulah. Tapi mungkin cuma sedikit yang berhasil melewati rintangan kompleksitas itu buat ngembangin hewan dan tumbuhan besar, apalagi peradaban teknologi. Jadi, pas kita cari kehidupan di tempat lain, jangan cuma cari hutan atau kota ya. Mungkin lebih realistis nemu dunia mikroba dulu. Kemungkinan besar begitu. Sagan juga cerita pengalaman pribadinya di lab genetika yang lumayan lucu.
tapi pelajarannya penting soal evolusi. Cerita soal penemuan mutasi besarnya waktu kerja sama lalat buah Drosophila. Makhluk yang beda banget muncul dalam satu generasi. Bukan cuma variasi kecil kayak warna mata atau bentuk sayap. Dia nemu makhluk aneh di salah satu botol percobaannya kan? Mirip lalat tapi beda banget. Iya, dia semangat banget, tapi ya gugup juga pas lapor ke Muller, profesor pemenang Nobel gitu loh. Dia pikir, wah ini bisa jadi bukti lompatan evolusi besar nih. Ternyata, Zong. Setelah diselidiki, itu bukan lalat buah mutan sama sekali. Itu jenis ngengat kecil, spesies lain, yang entah gimana caranya udah beradaptasi secara khusus buat hidup di lingkungan lab lalat buah itu. jadi ngengatnya suka makanan lalat buahnya. Iya, suka molase manisnya. Terus dia berhasil nyelinap masuk ke botol, pas tutupnya dibuka sebentar buat diperiksa, terus bertelur di situ. Waduh, anti klimaks banget ya. Tapi ada pelajarannya kan? Dalam banget pelajarannya. Evolusi itu biasanya nggak kerja lewat lompatan besar satu generasi kayak gitu. Adaptasi yang hebat, kayak ngengat bisa hidup di lab lalat buah, itu terjadinya lewat akumulasi pelan-pelan dari mutasi-mutasi kecil yang disaring seleksi alam selama ribuan atau jutaan generasi, bukan sulap satu langkah. Cerita itu juga nunjukin betapa cerdiknya alam ya, solusinya bisa nggak terduga. Tepat. Solusi adaptif yang bisa dihasilkan alam itu luar biasa. Nah, ini bawa kita balik lagi ke pertanyaan soal kehidupan di luar bumi. Kalau di bumi aja adaptasinya bisa spesifik dan nggak terduga gitu, gimana di planet lain? Persis. Walaupun bahan kimia dasar kehidupan, molekul organik basis karbon mungkin umum di alam semesta, tapi jalur evolusi yang diambil kehidupan di planet lain itu, wah, kemungkinan besar bakal beda banget. Kenapa gitu? Karena evolusi itu sangat bergantung pada rentetan peristiwa kebetulan. Mutasi acak, perubahan lingkungan, bencana alam, interaksi antar spesies, itu semua terjadi selama miliaran tahun. Peluang rentetan kejadian yang sama persis keulang lagi di tempat lain itu, ya praktis nol. Jadi, lupakan aja alien humanoid kulit hijau pakai antena kayak di film-film fiksi ilmiah itu ya. Sagan sih skeptis banget sama penggambaran kayak gitu. Dia bilang itu terlalu chauvinistik bumi. Terlalu menganggap bentuk kehidupan cerdas ya harus mirip manusia. Padahal kalau lihat sifat acak evolusi bentuk kehidupan di dunia lain itu kemungkinan besar bakal bener-bener asing buat kita. Asing dalam arti, Sulit kita bayangkan gitu. iya, sulit dibayangkan karena kita cuma punya satu contoh kehidupan yang di bumi ini buat jadi referensi. Oke, jadi setelah kita menjelajahi kisah evolusi di bumi ini, apa nih maknanya buat Anda, pendengar kita? Kisah kehidupan di planet ini, seperti yang Sagan paparkan, itu kan narasi epik ya, tentang perubahan yang nggak pernah berhenti, adaptasi yang luar biasa, ketahanan yang, wah, menakjubkan, selama rentang waktu yang hampir nggak bisa kita bayangkan. Dan kita semua terhubung ya. Betul, kita semua, setiap makhluk hidup di bumi, terhubung lewat bahasa universal DNA, produk dari proses evolusi yang buta, nggak punya tujuan, tapi bisa menghasilkan kerumitan dan keindahan yang luar biasa. Kita ini, ya satu suara dari planet kecil ini. Satu suara. Dan pertanyaan pamungkas dari metafora fuga kosmik Sagan itu tetap menggantung. Seberapa unik sih suara kita ini? Apa kita nyanyi solo aja di panggung kosmik yang sepi ini? Atau jangan-jangan Atau jangan-jangan kita cuma satu melodi, satu instrumen, dalam sebuah orkestra kosmik raksasa yang isinya miliaran suara lain, masing-masing mainin musik kehidupan mereka sendiri di sudut-sudut galaksi yang jauh sana. Kita ya belum tahu jawabannya. belum tahu ya. Dan mungkin ini pemikiran penutup buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau seluruh sejarah kehidupan di bumi ini yang penuh lika-liku, kebetulan, perjuangan, keajaiban, selama 4 miliar tahun, dari molekul pertama sampai munculnya kesadaran yang bisa mikirin kosmos ini, kalau semua itu hanyalah satu suara, satu tema dalam potensi fuga kosmik, coba bayangkan, simfoni lengkapnya kayak apa? Harmoni, disonansi, melodi apa yang benar-benar asing, yang mungkin melampaui imajinasi kita, yang lagi dimainkan di seluruh penjuru alam semesta sekarang ini. Tapi belum kita dengar. Sesuatu buat dipikirkan pas Anda lihat langit malam berbintang.